Udah bisa. Udah bisa. Sorry, sorry. Oke, lanjut. Eh, tadi sampai sini. Yang E ini. Terus sama aja, cuman dia diubah. Dari X, Y, Z jadi E1, E2, E3. Nah, ini itu sebenarnya untuk mempermudah kita nanti. Karena kan ruang fisika itu kan secara spasial cuma 3 dimensi ya. Jadi kita stop sampai 3 aja gitu. Nah, jadi misalnya ada suatu vektor tadi gitu. Vektor A. Nah, itu bisa dipecah jadi A1, E1 topi. Jadi dia itu maksudnya nilai nilai A gitu yang diproyeksikan pada vektor E1 gitu. Juga sama A2, E2 topi, terus ada A3, E3 topi. Sebenarnya ada lagi dan seterusnya, cuman karena kita cuma 3 dimensi, jadi kita sampai 3 doang. Itu. Nah, terus dari sini kita masuk ke konsep basis ortonormal gitu. Oh, jelek banget tulisannya. Basis ortonormal. Jadi intinya kalau misalnya EI di dot produk kan dengan EI, sorry, EJ aja kali ya, EJ gitu. Dia itu akan sama dengan 1 ketika I sama dengan J. Terus dia akan sama dengan 0 ketika I tidak sama dengan J. Itu. Terus untuk cross product EI cross EJ dia itu akan sama dengan dia itu akan sama dengan bentar, ini agak kompleks atau sudah oh ini aja deh kalau ini. Oke, geser ke atas. Lanjut di sini lah ya. Jadi kalau misalnya dia ada EI cross EI dia akan sama dengan 0. Terus EI ketika dia di-crosskan dengan EJ dia akan sama dengan EK. Terus kalau misalnya EI di-crosskan dengan EK dia akan sama dengan minus EJ gitu. Dan sama juga untuk yang lain. Kalau dia EJ cross EI ini seharusnya jadi minus EK. EK terus kalau misalnya EJ cross EJ cross EJ cross EJ dia bakal jadi 0 terus EJ cross EK ya akan sama dengan EI. Terus satu lagi ini EK berarti ya. EK cross EI akan sama dengan hmm, nah, dia itu bakal sama dengan oh ini udah benar. Berarti dia EJ ya. Terus EK cross EJ akan sama dengan minus EI. Terus EK cross EK akan sama dengan 0. Jadi kalau saya buat ngafalin sebenarnya, kalau misalnya dia perkaliannya berurut, kayak misalnya I sama J kan duluan I ya. Berarti kalau misalnya dia EI dicrosskan dengan EJ, hasilnya bakal positif gitu. Jadi urutannya kalau misalnya I itu 1, J itu 2, K itu 3 gitu. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya dia urutannya 1 dicrosskan dengan 2, hasilnya bakal 3 positif gitu. Tapi kalau misalnya dia urutannya 1 dikalikan dengan 3, maka hasilnya bakal 2. Cuman kan dia urutannya 1, 3, 2 nih. Nah, 1, 3, 2 itu kan bukan urutan yang benar. Jadinya dia eh,
dari 132 ke 123 kan perlu diubah sekali ya. 132 ke 123. Nah, itu hasilnya dikali minus gitu. Polanya kayak gitu. Sama juga kayak gini. EJ nih kan dia 213. Terus kan J itu kan 2, I itu 1, maka hasilnya bakal 3 gitu kan. 213. Nah, ini itu cek urutannya. Jadi 213 gimana caranya biar dia jadi 123. Dua sama satunya tukar kan. Nah, karena tukarnya cuma sekali, berarti dia itu dikali minusnya sekali gitu. Nah, kalau ini dia udah benar, dia kan 231. Nah, kalau 231 itu berarti kita ubah tiganya ke satu, satunya ke tiga, jadinya 213. Itu kan kali minus sekali. Nah, satu sama duanya tukar sekali lagi, dikali minus lagi, jadi 123. Nah, itu jadi dia kali minusnya dua kali, makanya dia jadi positif gitu. Aman nggak? Aman nggak? Kalau ada yang bingung, kasih tau ya. Oke, kita lanjut aja ke mana ya? Ya. Mana dia? Hmm. Oh ya, tadi kan udah sampai sini. Oke, bla bla bla. Saya pecah, oke. Terus apa lagi? Soal. Oke, paling aku coba bahas sedikit tentang indeks lah ya. Indeks. Nah, jadi indeks itu sebenarnya intinya itu kalau misalnya ada suatu apa ya? Bisa begini. Misalnya aku punya suatu apa istilahnya? Tensor, aku punya tensor nih, C I J gitu. Nah, intinya salah, bukan C I gitu. Terus aku punya kayak gini, A I J. Nah, intinya itu kita harus bikin gimana caranya biar kiri sama yang kanan itu bisa sama gitu. Jadi kalau yang kiri cuma ada I, maka yang kanan itu seharusnya cuma ada I. Nah, gimana cara ngilangin J-nya? Maka harus ada J lagi gitu. Nah, ini biar dia seimbang gitu. Kiri sama kanan itu sebenarnya indeks intinya kayak gitu. Nah, indeks ini masing-masing itu sebenarnya dia itu mewakilin banyaknya ruang, eh banyaknya sumbu, apa ya istilahnya, banyaknya dimensi dalam suatu ruang gitu. Nah, kalau misalnya dalam kita kan dia cuma ada tiga dimensi ya, makanya I itu terdiri dari satu dua tiga gitu. Nah, eh hmm, misalnya aku punya suatu indeks kayak gini. Salah. Aku punya A, I gitu. Dan dia itu punya dua indeks kayak gini. Nah, ini tuh bisa dipecah sebenarnya. Jadi B, I, J gitu. Dengan C, J, K gitu. Nah, karena ini masih memenuhi. Karena J-nya itu masih bisa saling menghilangkan gitu. Nah, nilainya itu dia bisa disesuaikan gitu. Jadi sebenarnya ini tuh lebih untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal nanti. Hmm, eh, nah, terus si I ini, bentar. Si I di sini dan K di sini, mereka itu indeks bebas. Kenapa? Karena
cuma ada satu di satu sisi gitu. Jadi di sini I-nya cuma ada satu, K-nya cuma ada satu gitu. Jadi mereka itu sebenarnya indeks bebas. Di kanan juga harus sama. Jadi kalau saya di kiri indeks bebas, kanan juga harus sama gitu. Nah, J ini sebenarnya bukan indeks bebas karena dia itu ada J lain di sini. Nah, karena ada J lain, dia bukan indeks bebas. Dia itu suatu indeks yang ujung-ujungnya nanti bakal kita hilangkan gitu. Kebayang nggak? Atau istilahnya indeks semu gitu. Ya aman lah ya harusnya. Kalian udah dapet. Coba ya, apalagi kira-kira bakal susah. Hmm. Wait, 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 wait. Eh, mana ya? Oh, tadi tuh ada yang sempat nanya tentang soal kuis yang pertama. Sebentar, coba aku lihat ya. Jadi soalnya itu, oke. Ya aku langsung loncat ke latihan soal nggak apa-apa kan? Atau ada yang mau dijelasin dulu sebelum aku masuk ke latihan soal? Gimana? Aman lah ya harusnya. Sip, aman harusnya. Terus kalau misalnya ada yang pengen nanya soal gitu, tapi kayak eh, males di Zoom, bisa kalian PC aku aja ya. Misalnya ada yang mau nanya gitu. Terus itu soalnya kayak gitu ya. Soal. Kalau nggak salah kayak gini soalnya. Delta cross, terus delta ada cross U-nya. Ini sama dengan dia pengen ngebuktiin ini tuh delta dot. Kok delta sih nabla sorry. Ini U ya. Bentar. Masih soalnya. Oh ya. U, U. Ini kurangin. Delta. Nah, jadi soalnya itu, kalau nggak salah soal kuis pertama ya. Nah, jadi diminta dia ngebuktiin persamaan ini pakai indeks-indeks tadi. Nah, jadi salah satu sifat indeks yang harus kalian tahu itu adalah sifat ini, di mana dia kalau misalnya ada suatu nabla, bukan nabla, bentar. Oh benar, nabla gitu. Misalnya nabla sama cross suatu eh, vektor lah ya. Terus ada kita bisa taruh indeks di sini, indeks i. Nah, dia itu akan menghasilkan ini i, j, k, epsilon, terus ya ada ya delnya di sini into j. Ya, terus ada matriks A. Oh, oh, bukan A, sorry. U, U, gitu. Nah, sebenarnya cara jawab soal yang di bawah ini pakai yang cara yang tadi. Nah, simpelnya kita kan ingat syarat indeks itu yang penting adalah yang kiri dan yang kanan tuh harus sama indeksnya gitu. Jadi kalau saya di kiri ada indeks bebasnya satu, maka yang kanan indeks bebasnya juga harus satu gitu. Nah, ini bisa kita tulis I gini. Nanti pakai persamaan yang di atas tadi, yang ini kita bisa dapetin suatu persamaan yang agak rumit, cuman ini bisa ngebantu. Misalkan I MN gitu.
Yang penting itu konsisten. Terus ini ada si nablaknya, nabla, del, sorry. Ini ada M, terus di sini dia akan jadi bla ini dan N gitu. Nah, dari persamaan ini bisa lagi kita turunin EIMN M ini lanjutin yang tadi, dia masukin yang sama, dia bakal jadi EIJK. Ini ada del J-nya, terus ada U dari N. Nah, dari sini bisa kita keluarin. Ini berarti kan ada E I M N, itu ada E I J K, ada ini M, ininya J, terus ini ada U N. Nah, dari sini itu bisa kita pecah lagi pakai beberapa sifat. Wait ya. Nah, jadi dari sifat ini bisa kita pakai satu sifat gitu. Hmm. Gue udah salah deh. Bentar. Hmm. Hmm. Bentar, bentar. Gue kayak udah salah deh. Bentar. Itu gue udah salah. Ya sih nggak gini. Ya sih nggak gini. Dia harusnya bukan. Dia sih kayak gini. Hmm. Untuk I L M sedangkan ini dia ya gue udah salah. Yang juga ini harusnya dia L dan yang di sini dia harusnya J. Ya harus gitu. Ini ganti K. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia bisa kita pakai yang sifat yang ini. Bentar. Sifat tensor lagi. Jadi sifat tensor yang lainnya itu adalah sifat yang ini. Mana ya? Tut, 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 tut. Mana ya? Jadi misalnya punya suatu epsilon, epsilon I, salah, JK aja deh. I, J, K, terus jadi kali suatu epsilon apa ya, misalnya I, M, N gitu. Nah, intinya itu yang penting ada nilai yang samanya ini gitu. Kalau ada nilai yang samanya, kita bisa bikin dia jadi dalam bentuk variabel delta. Nah, ini kan yang sama kan I ya.
Berarti I-nya itu kita cuekin. Sorry, I-nya itu nggak kita pakai. Dia harus hilang. Delta ini JM, misal delta lagi di sini. Jadi yang kedua sama yang kedua, terus yang ketiga sama yang ketiga gitu. M, N. Ini dikurangin. Sekarang dibalik 2 sama 3 terus 3 sama 2. Jadinya dia delta eh, JN, dan di sini ada delta M. Oh, sorry, salah-salah. Ini K harusnya. Ini K-nya di sini. Nah, kita pakai yang ini, bisa kita pakai sifat yang ini ke soal yang tadi gitu. Yang ini. Nah, di sini kan yang sama kan si M-nya ya. M-nya kan sama nih. Nah, kita pakai M itu untuk nyatuinnya. Cuma kan urutannya beda nih. Tadi kan kalau yang di setel di atas kan dia yang bukan variabel apa, indeks pertamanya kan yang sama. Maka harus dipindah-pindahin. Nah, konsep pindah-pindahnya itu sama kayak yang vektor basis tadi. Jadi ini itu sebenarnya bisa kita tulis jadi sorry, minus E I I M L. Karena kita ubah doang urutannya. M J K. Sini ada apa sih namanya ini, del ya. Del L, terus ada del I dikali UK. Terus bisa kita pindahin lagi M-nya ke si I-nya, I-nya ganti sama M. Jadi M I L gitu kali M J K. Terus ini ada masih sama L, ini sama I. Nah ini, nah dari ini kan bisa kita kita ubah dia jadi dari variabel epsilon bisa diubah jadi variabel delta. Dia jadinya berarti IJ, terus ini ada LK dikurangin sama ini ada IK, terus dia LJ gitu. Eh, enggak ya. IJ LK, IJ LK, IK J. Nah, terus ini masih sama. L, ini J ya, gue salah nulis. J, J. Sip. Nah, terus apa lagi? Nah, dari sini itu kita bisa pakai beberapa sifat lagi. Bentar ya. Hmm. Dari sini kan sebenarnya bisa dipecah ya. Coba biar gampang kita sini aja deh. Sini. Yang pertama dulu itu yang ini dulu deh. Tuh, mana yang bisa dihilangin. Hmm, sebenarnya bisa dua-duanya sih dihilangin ya. Dan kita kerjain yang ini dulu. Ini delta salah. IJ, terus ini delta LK, LK, terus J kali sama yang ininya. Ini L, terus ini J, terus ada UK, ya kan. Nah, dari sini
Kita pakai persamaan yang tadi yang di awal-awal banget. Yang ini nih. Nih. Jadi kita bisa hilangin si J-nya. Jadi cuma CI doang. Nah, sama kayak yang ini, dia tapi yang dihilangin bukan si J-nya yang dihilangin itu si L-nya ini. Jadi L-nya menghilang, nanti sisa K doang gitu. Nah, untuk nilainya itu dia jadi kayak gini. Pixel IJ, terus ini ada ininya, sisa yang K-nya doang karena L-nya hilang. Terus ini masih ada yang J-nya, terus masih ada yang K-nya. Nah, dari sini itu terus bisa kita kerjain lagi, kita hilangin si J-nya, jadi sisa si I-nya doang. Sama kayak yang sebelumnya, bisa jadinya dia bakal hasilnya sisa ini ada yang I, terus ini ada yang K, J itu UK gitu. Gitu. Nah, yang UK ini sebenarnya kan dia sama aja kayak kalau kita tulis kayak gini. Kita tulis dia itu gini, ini ada nabla U gitu. Ingat kan kalau misalnya U besar gini, sorry, U I gini, dia kan sama dengan U vektor dikali topi I. Eh, tunggu, 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 tunggu. Oh ya, benar. Kayak gini. Nah, ini sama. Kalau UK berarti kan U-nya bisa pecah ya. Jadi ini, sorry, ini ada vektornya. Jadi U vektor kali I. Cuma kalau kasus ini berarti kan jadinya K gitu. Nah, ini juga sama. Sebenarnya kan del K ini, dia itu kan sebenarnya eh setara dengan apa ya, setara dengan ini sebenarnya, cuman dia itu cuma untuk si indeks K-nya doang. Tapi kalau misalnya kita pakai del ini, kita pakai keseluruhannya gitu. Intinya kayak gitu. Nah, dari sini nggak mau, nggak mau dihapus. Eh, oke. Wah, bentar yang nge-lag ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke yang satu lagi, yang ini. Itu belum, nggak mau sih, nge-lag banget deh. Bentar, bentar, nge-lag dulu. Ayo lanjut aja. Lanjut ke satu lagi. Dia berarti kan delta apa tuh? IK. IK ini berarti delta LJ. LJ ini sama L, terus ini ada J-nya, buka. Nah, ini bisa Kak, kita pakai yang sama kayak yang sebelumnya gitu. Jadi L-nya ini bisa kita ketemuin ke sini, jadinya dia bakal nyisain bentar. Dia bakal nyisain gini, del J dari awal. IK ini kan ke sini ya. Jadinya L-nya hilang, jadi sisa J-nya doang. Del dari si J ini. Terus eh J- eh, J- ini buka. Nah,
ini berdua bisa kita temuin. Jadinya dia bakal jadi del ini ya lagi K-nya hilang jadi I doang. Nah, ini itu bisa kita ubah jadi del kuadrat UI. Nah, kalau misalnya kalian yang bingung, kenapa? Jadi kita harus ingat juga kalau misalnya eh, si delta IJ sebenarnya itu kan dia E topi I di dot produkan dengan E topi J gitu. Nah, jadi sebenarnya semua perkalian ini kita tuh cuma masukin eh, EL topi, EK topi gitu ke dalam persamaan. Nah, ini kan di sini ada si misalnya kayak contoh yang ini deh. Jawaban berarti kan sebenarnya kayak gini, EL topi gitu. Sedangkan di sini dia jadinya kan eh, EL topi dikaliin sama EK topi. Nah, kan kalau misalnya di dot product kan EL dengan EL dia bakal ngasilin satu gitu. Sampingan satu. Nah, gitu. Sampingan satu gitu. Nah, karena satu jadinya bisa kita hilangkan. Maka sisanya tinggal del K gitu. Makanya dia jadi del K itu. Nah, ini juga sama. Yang ini dia kan di sini kan berarti del kali E J topi. Sekarang ini kan ada juga di sini E eh, J topi gini kan. Nah, ini kan kali jadi satu kan. Jadi bisa kita hilangin. Nah, sih kan del. Sebenarnya del ini kan sebenarnya kan sama aja sama nabla gitu. Karena dikali jadi kuadrat gitu. Nah, dari sini dari dua persamaan ini bisa kita masukin ke persamaan yang awal. Kita buat ngebuktiin kalau persamaan itu benar. Jadinya kan persamaan awalnya gini ya. eh U gitu. Ini ada I. Nah, sama dengan apa berarti? Oh ya, si ini I kali ini U ini kurangin eh U I. Nah, ini kan udah sama berarti sama yang persamaan yang awal. Kalau misalnya kita tinggal kali ruas kanan sama ruas kiri dengan kita kali dengan ini si EI topi ini. Jadinya I-nya ini semuanya bakal hilang karena kan EI topi dikali EI topi kalau misalnya dia di dot produkan bakal jadinya satu gitu. Nah, jadi ini semua bakal jadi satu. Nah, karena ini hilang I-nya, jadi dia sisa si nablanya doang gitu. Makanya ketika kita hasilin akhirnya, dia kan memenuhi syaratnya. Nih, dan kita udah ngebuktiin kalau itu tuh benar gitu. Dia bakal jadi hasil kayak gini. Tuh, iya benar. Itu aman nggak? Kalau ada yang mau ditanyain dulu dari ini, ada yang masih bingung kah? Aman? Kalau aman, coba kita lanjut aja. Coba ya, sebentar. Apa ya? Oh, cobain deh. Kita kerjain soal aja deh. Oh ya, kalau sifat-sifat dari Kronecker Delta, terus sifat-sifat dari Epsilon, itu kalau dari aku bagusnya kalian coba hafalin. Sebenarnya nggak hafalin juga sih, tapi
coba kalian pelajarin polanya gitu. Dan kalian juga harus bisa ngedefinisiin delta itu apa, epsilon itu apa. Terus kalau misalnya dia epsilonnya dalam bentuk bold itu beda, sorry, epsilon bold. Kalau misalnya dia bold dengan yang tidak bold itu juga beda gitu. Kalau yang bold itu dia udah pasti vektor, dia udah pasti vektor. Tapi kalau misalnya dia yang tipis, kalau yang bukan bold itu skalar. Jadi kalian harus bisa bedain. Nah, kalau kalian bisa bedain mana skalar, mana vektor, itu udah setengah jalan sebenarnya karena kalian udah bisa dapat gambarannya kalian tuh bakal ngerjain apa gitu. Oke, coba aku lanjut ke soal aja ya. Tadi tuh ada soal wait. Coba kita bahas yang em, Nah, jadi kita pengen buktiin kalau A dot B plus C. Kalau ini tuh sama dengan E, I, J, K. Tadi A, I, B, C, dan C, K. Nah, kalau ini sebenarnya itu kita bisa, bentar, coba kita lihat. Buktinya pakai yang ini aja, pakai yang kanan aja. Ini kan bisa kita pecah ya sebenarnya. Si AI ini bisa kita pecah jadi A dikali E I ini. Nah, ini kan dikali E I J K terus kali B J C K. Hmm. Loh, udah jadi dong kayak gini. Lah iya, langsung aja. Lah iya, langsung jadi. Berapa dibuktiin? Dikit banget kok. Lah, apa sih? Ya salah nih, bukan itu deh kayaknya. Hmm. Apa ya kira-kira? Atau kalau dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang tensor atau masih ada yang bingung gitu mungkin atau semacamnya? Adakah? Bisa tanya di chat aja kalau misalnya memang bingung. Kalau misalnya nggak ada, sebentar. Wait, yang mana sih? Hmm, oh. Kita coba ini deh masuk ke bab 3 lah ya. Bentar. Hmm, 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 hmm.
Ya aku langsung skip ke bab 3 aja ya. Kita coba bahas. Bentar. Dari PPT-nya langsung. Udah aman lah ya harusnya. Better lah ya. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu ribet sih yang awal-awal ini. Cukup simpel malah. Intinya kan eh kalau stres itu, sorry bukan stres, strain ya. Strain itu kan dia sebenarnya ngitung eh jarak dari sini. Ini sih. Hmm, jarak dari sini, kan delta L. Nah, dikurangi dengan dibandingkan dengan jarak awalnya gitu. L atau di sini 2L, sorry. Ini. Nah, ini. Kayaknya itu jadinya delta L per L atau L akhir atau L aksen gitu. Dikurangin L per L. Nah, ya ini sama lah kayak yang tadi. Cuman bedanya ini untuk kasus yang dia bukan bukan linear gitu. Jadi kalau misalnya dia ada suatu deformasi yang dia itu nggak linear tapi mungkin sebuah fungsi lain gitu. Dia harus didekatin gitu. Makanya pakai limit segini. Ini juga sebenarnya sama aja kayak yang tadi, yang sebelumnya, di mana si apa ya? Jadi kan kalau tadi itu kan dia untuk yang satu dimensi ya, satu dimensi doang. Ini juga sama sebenarnya satu dimensi. Nah, ini kalau misalnya dia dalam suatu dimensi ruang gitu. Jadi kalau saya dikasih suatu apa namanya eh force gitu, force applied nih, yang ini terus di applied dia ke sana dia bakal stretch atau dia bakal mengalami strain gitu. Nah, besar dari si strainnya ini itu dia sorry, bukan besar dari strain tapi regangannya itu yang terjadi di sini dia itu ya ini jadi 90 derajat kalau misalnya yang bagian atas kiri dan kanan bawah gitu, tambahin sama gamma di mana gammanya itu adalah pergerakan atau si selisih dari yang vertikalnya ini horizontal gitu. Dibagi dengan si L-nya gitu. Jadi gamma itu sebenarnya dia apa sih, kayak sudut gitu. Jadi di sini sebenarnya. Oke, kayak gini. Wait, ya sih kayak gini. Gamma. Sebenarnya bukan sudut juga sih, tapi kayak perbandingan gitu dia. Jadinya. Dia dalam satuannya radian gitu. Dia makanya pi per 2 bukan 90 derajat. Sebenarnya bisa juga dibikin jadi sudut, cuman untuk mempermudah makanya ini aja biar pakai radian gitu. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin aku bahas dikit lah ya mungkin karena ada yang bingung dengan ini. Kenapa jawabannya suka gitu? Jadi dia kayak gini. Ini yang dicek itu kan sebenarnya ada dua batang ya. Batang yang satu ini dengan batang yang dua nih, yang di bawahnya yang miring.
Nah, kita ngecek yang bagian yang satu dulu gitu. Jadi ngecek dari perpindahan dari sini ke sini. Nah, salah. Ini perpindahan dari sini ke sini. Ini yang jadi deltanya sebenarnya. Ini si deltanya. Delta L lah, atau delta H gitu. Nah, ini yang kita cari. Nah, caranya gimana? Kan kita tahu kalau besar dari sini sini ke sini itu kan berarti kan pergeseran pergeseran dari segi horizontal yaitu si U-nya, U ini sama vertikalnya si V-nya ini gitu. Nah, makanya kita harus tahu berapa pergeseran dari sini ke sini. Itu pakai yang ini, pakai patokannya tuh yang garis hitam ini. Makanya dia H plus U karena kan gini dong sebenarnya. Gini. Yang awalnya kan, kan sini ke sini kan dia P terus sini ke sini itu dia U gitu. Nah, jadinya dari kalau misalnya ini 0 dan dari sini ke sini itu H, maka dari sini ke sini itu harus H plus U ya kan. Itu yang di sumbu horizontalnya. Cuman kan kita pengen ngeceknya kan di keseluruhannya gitu. Maka kita harus cari besarnya. Kalau besarnya berarti ini dari sini ke sini 0, ya V kuadrat, terus diakarin. Jadi kayak Pitagoras saja sebenarnya. Terus, kenapa dikurangin H? Karena kan kita nyari deltanya ya. Kan kondisi awalnya kan H, ya udah kita minus H gitu. Nah, ini dibagi sama H. Jadi sebenarnya ini dia itu delta H itu sebenarnya. Nah, terus kalau yang ini kenapa tiba-tiba bisa jadi panjang kayak gini? Ini sebenarnya dia ngerubah bentuk doang dari yang awalnya itu fungsi polinom gini, fungsi polinom apa ya istilahnya? Jadi dia itu diubah jadi suatu persamaan berulang gitu. Nah, terus lihat syaratnya itu kan X harus jauh kurang daripada satu gitu. Nah, logikanya kalau misalnya X ini kecil, terus N-nya juga kecil, kan N-nya kan setengah ya. Nah, kecil dikali kecil makin kecil. Terus dikuadratin, jadinya kecil banget. Nah, makanya dia didekatin sama satu dan orde pertamanya doang gitu. Karena itu nilai yang paling signifikan. Kayak gitu. Nah, dari sini dia itu ngerubah, nggak ngerubah sih, tinggal masukin nilai X-nya ini ke ke sini gitu. Nilai X-nya dimasukin, nilai X yang ini. Jadinya dia kan hasilnya kan 1 plus X ini kan. 1 plus X bla 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 ini. Terus diubah jadi 1 plus NX doang. Ini 1 plus NX. Nah ini kan dimasukin ke sana. Kita masukin ke sini. N-nya kan setengah. Jadi sebenarnya dia 1 plus eh, X per 2 gitu. Kurangin satu. Ini kan satunya habis. Jadinya sisa X per 2 doang. Maka dia persamaan akhirnya kayak gini. Gitu. Nah ini untuk yang batang keduanya sebenarnya sama-sama aja. Cuma bedanya kita ninjaunya yang ini aja gitu, si batang keduanya. Untuk untuk batang keduanya juga sama, dia yang horizontalnya kan awalnya H, cuma terus dia geser lagi ke sini, nambah U gitu. Makanya H plus U di sini. Nah, kalau yang ini kan dia tinggal H, cuma kan dia ada berpindah ke bawah ya sebesar V gitu. Makanya dia H min V gitu. Terus dikuadratin. Ini juga plus dikuadratin gitu. Diakarin. Jadi biar kita tahu besarnya berapa. Nah ini kenapa diakar dua? Karena kan awalnya ini kan dia kan vertikalnya sepanjang H, horizontalnya sepanjang H gitu. Jadi H kuadrat plus H kuadrat diakarin jadinya akar 2H ya gitu doang sebenarnya. Terus pakai konsep yang sama kayak yang sebelumnya, kita bisa melakukan pendekatan gitu. Misalnya si eh oh iya ya, benar.
Udah, udah. Hmm, ya, dia pakai pendekatan yang sama kayak sebelumnya. Nah, dari pendekatan itu kita masukin ke sini. Nah, terus perhatiin kalau misalnya U, U sama V-nya itu tuh kan jauh kecil daripada satu. Nah, karena U sama V-nya itu jauh kecil daripada satu, kita bisa bilang ini men- mendekati nol, ini juga mendekati nol. Nah, ini juga sama, dia mendekati nol, ini mendekati nol. Jadinya nilai yang nilai ini sama nilai ini tuh dia nggak signifikan. Makanya nggak dipakai. Ujung-ujungnya kita dekatin pakai yang ini doang, ini sama untuk yang ini kita pakai yang ini doang. Itu. Oke, lanjut. Ini juga sama sebenarnya, cuman agak lebih kompleks aja. Nggak perlu terlalu dibahas. Mana lagi ya? Hmm. Nah, ini mungkin kalian agak bingung nih sama ini. Jadi dia cuma ngejelasin doang. Intinya kondisi awalnya itu posisi X ini kondisi awal gitu. Sorry nggak. X ini, X kecil ini dia itu nandain posisi. Nah, X besar itu dia nandain dia itu nandain si partikelnya itu sendiri gitu. Ntar, harusnya ada penjelasan di halaman selanjutnya. Tuk, 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 tuk. Nah, harus lagi dong. Hmm, jadi intinya dia itu cuma ngasih tahu doang ini kalau si apa awalnya itu dia berada di X besar nih. Cuman karena adanya deformasi. Nah, deformasi ini menyebabkan adanya perpindahan. Dan perpindahan juga ada perubahan bentuk gitu. Yang awalnya dia ada di X besar jadi X kecil gitu. Nah, si ini dia merupakan fungsinya, fungsi terhadap posisi dan fungsi terhadap waktu gitu. Nah, ini nanti bakal dipakai sih, cuman untuk sekarang itu doang. Hmm, oke. Apa lagi ya? Nah, ini sama kayak yang tadi sebelumnya. Hmm, kalau kemarin kalian sama dosennya udah sampai mana? Maksudnya udah bahas sampai apa aja? Apakah udah sampai sempat bahas soal juga kah? Apa belum gitu? Biar gue juga ada referensi nih ngejelasinnya gimana. Mungkin ada yang mau nanya? Bentar.
Kalau paling gue pengen coba bahas satu soal aja. Lagi kurang enak badan jadi gue paling bahas soal yang ini aja lah ya. So, kalau dari kalian ada yang mau ini nggak request nggak? Request soal gitu kalau nggak gue bahas yang ini aja. Oh, masih jadi. Masih. Eh, ya paling gue coba bahas soal yang ada di PPT aja kali ya. Seperti kalian ada yang bingung. Jadi hmm, jadi yang pertama itu dikasih tahu kalau eh, ada suatu apa namanya blok persegi gitu di awalnya kayak gitu. Ini ada X1 sisi satu terus ada dua untuk posisi dua. Nah, terus apa lagi? Oke. Posisi awalnya di 00 nol. Terus dia kayak gini. Dia ukurannya itu 2 kali 2 satu. Ada min satu, min satu, min satu, satu, min satu. Terus ini ada 1,1. Nah, dia itu minta sketsa deformasi, terus gradien deformasi sama perpindahannya. Oke, kita tahu dia itu punya fungsi kayak gini. Gimana sih cara nulisnya? Ya, gini lah ya. Nah, fungsi dari si X-nya ini. Nah, jadi kita tahu 3,5 plus berapa tadi? Kayak X1 plus 0,5 2 ini kali satu oke, plus jadi untuk yang arah E1 nya terus untuk yang arah E2 nya 4 plus apa X 2 2 2 X3 E3 tuh. Nah, dari sini bisa kita cari yang pertama itu kita harus nentuin dari masing-masing ini mana yang merupakan apa ya apa ya istilahnya. Jadi dari sini ini itu menjadi si X satu kecilnya. Kecil. Karena dia kan di E1. Terus ini dia menjadi untuk si X2-nya. Ini jadi ya X3. X3-nya gitu. Nah, dari sini kita cari vektor perpindahannya. Nah, vektor perpindahannya itu kan sebenarnya dia itu selisih dari kondisi dari X ini
ketika dia berada di X dan ada di T. Dikurangin dengan kondisi awalnya gitu. Sebagai kayak gini. X kecil, X, koma, nol. Nah, kita kan pengen nyari ini persamaannya itu gimana. Nah, ya udah kasih gitu. Sekarang kita masukin. Bentar. Nah, jadi kan kita tahu untuk kondisi di apa kondisi ini masing-masing kan dia bakal jadi kayak gini. Ini kurung untuk yang X1-nya dulu dia bakal jadi 3,5 oh, plus X1 plus 0,5 X2 ini satu topi ya. Ini untuk yang X1-nya. Terus yang di X2-nya tambahin sama yang ini berarti kan 4 plus 2 2 topi tambahin sama X3 salah ini X1 3 gitu. Nah, ini dikurangin sama kondisi awal. Nah, kondisi awalnya apa? Ingat kalau misalnya X itu dia itu kan bisa pecah jadi X1 S1 topi plus X2 2 topi plus X3 3 topi. Nah, ini kita masukin ke sini. Eh ini X2 2 topi terus X3 3 topi gitu. Nah, kita bisa coret yang bisa dieliminasi. Ini bisa hilang. Terus ini bisa hilang. Hilang, hilang. Nah, jadi yang sisa tinggal 3,5 plus plus X2 per 2 satu topi. Plus ini ada 4 dua ada 0 sini. Ini nggak usah. Boleh deh, 0 aja. Nah, dari sini kita kan tahu jadinya ini bakal jadi U1 ya kan? U1. Nah, ini jadi U2-nya, ini jadi U3-nya. Nah, ini nandain apa? Nandain fungsi deformasinya masing-masing ini. Jadi, dia nandain cosine di yang E1 ini, dia itu memenuhi fungsi ini. Jadi, semakin berubah nilai X2-nya, maka deformasinya juga akan semakin berubah. Nah, kalau yang ini dia itu berada di deformasi yang konstan gitu. Jadi dia sesuai sama si E2-nya doang. Tuh. Nah, ya mau nanya nggak sebelum lanjut? Aman? Pak Aman gue lanjutin aja ya. Nah, dari sini, nah, sorry. Ini itu bisa kita lakuin bentar. Hmm. Oh, oh, oh ya ya ya. Oh ya.
Karena misalnya hmm, sekarang hmm, hmm, wawancara. Hmm, oh iya, oke. Jadi dari sini bisa kita masuk ke persamaan-persamaan awal tadi. Sebentar. Dia meskipun ini meskipun sini. Sebentar ya. Maksudnya gimana sih? Gumbal bingung. Sebentar. Satu itu. Hmm, hmm. Nah, kayak ada yang salah sih. Kayak yang salah sih ini sebenarnya. Harusnya ya ada yang salah gitu kayaknya. Nah, dari mana datangnya? Mulut. Hmm, mana? Harusnya nggak gini jawabannya. Dari mana datangnya? Bisa kayak gitu. Lah, dari mana datangnya? Hmm. Oh, oh iya, iya, iya. Dia dimasukin ke situ. Oh iya, iya. Maksudnya, maksudnya. Nah, oke, oke. Baru paham. Jadi dari sini, ya kan kita udah dapat U-nya. Jadi kita bisa eh masukin apa sih? Jadi kalau kita masukin di grafik itu bisa ketahuan dia di mana posisinya, terus bagaimana bentuk deformasinya gitu dari waktu. Nah, terus sekarang ini kita pengen nyari di nilai dari E-nya. Bentar ya. Jadi kayak gini. Ketika kita pengen nyari inverse-nya dulu yang pertama. Jadi kan di persamaan yang atas kan kita udah dapet ini nilai si X satunya ini. Nah, kita pengen nyari persamaan untuk si X yang besarnya. Nah, ini itu kan dia sebenarnya jadinya X1 kurangin 0,5 X2 X ini misalnya X2 kurangin 3,5 ya kan. Nah, X2 itu sendiri kan kita tahu kalau dia sama dengan X2 kecil dikurangin 4. Ya udah, dari sini kita bisa masukin ke persamaan yang atas, persamaan si X1-nya. Jadinya X1 itu sama dengan
X1 kecil dikurangi setengah dari ini berarti kan dia 0,5 X2 tambahin 2 minus 3,5. Nah ini bisa kita coret. Jadinya dia X1 minus 0,5 X2 X2 terus dia di sini ada minus 1,5. Terus X3-nya langsung aja X3, dia kan nggak ada nilai yang lainnya, langsung aja X3 sama dengan X3 kecil. Nah ini bisa kita cari inverse-nya. Jadi eh, X sama dengan gitu inverse gini. Ini dari X kecil sama dengan masukin semuanya untuk si nilai si X1-nya berarti kan yang ini X1 minus 0,5 X2 ini 1,5 ini ya topi satu yang besar. Tambahin ini berarti dia 2 minus 4 dua besar ini tambahin sama X X3 gitu. Nah dari sini kita bisa nyari si F-nya, di mana nilai dari F itu adalah bentar, mana yang mau ngerjainnya ya? Sini kali ya. Jadi F itu kan bentuknya matriks ya. F salah. Ini baru sama dengan simpelnya yaitu gini. X1 ini salah. Salah. X1 juga. Nah, terus ke bawahnya itu dia X2 yang kecil per X1 yang besar dan seterusnya. 3 ini X1. Ini juga sama, cuma dia ganti kedua, ini ganti ke satu. Eh, tiga. Satu. Terus ini berarti 2 sama 2. Ini terus 3. Salah. Ya, benar. Ya. 3 sama 2. Ini terus 3 per 1. Dan seterusnya. Ini 3. Ini 2 berarti ya. 2. Itu sini ada 3. Ini 3. Nah, kalau kayak gini, kalian tinggal lihat aja. Dia ada nggak yang ada nilainya gitu. Nah, dari sini kita lihat dulu kalau X1 kecil sama X1 yang besar dia ada nggak ya X1 sorry ini X1 ya. Nih, ada nilainya berarti dia 1. Harusnya saya kayak gini. Ini 1 terus X2-nya ada dia harusnya eh, X2 per X1-nya 0, itu sini 0. Terus X3-nya 0 juga. Terus apa lagi? X2 X1 0, X2 per ini 4 dia harusnya salah. Ini bukan X2 per X1, ini X1 per X2. Ya. Oh, ini ada nilainya dia itu setengah 0,5. Sini ada 4, ini 0. Iya, iya benar. Terus yang ini ya saya
0,0,1. Nah, nilai si F-nya. Nah, F itu sendiri, dia itu gradien dari si deformasinya. Jadi kalau kalian mau tahu bentuk dari deformasi yang terjadi pada objek yang ditinjau, maka nyari si F-nya gitu. Nah, F-nya itu yang saya lihat ini sejauh ini kayak gitu bentuknya. Nah, bener gak ya? Tunggu. Oh, oh iya, satu satu salah salah. Gue salah lihat. Oh, ini harus satu ya. Ini harus satu. Nah, nah kalau kayak gini, jadi ini si F-nya. Nah, biar kita pengen tahu nilai dari nilai dari si E1 yang besar ini, E1 top yang besar, itu simpelnya harus ngaliin F dengan, ini ada matriks, berarti 1 kali 3 ya. Oh, oh, bukan. 3 kali 1. Ini kali 1, 0, 0 gitu. Jadi ya sebenarnya nandain aja kalau ini tuh eh sumbu yang pertama gitu. Ini kita kali. Langsungnya hasilnya ya. Berarti kan manjang ke bawah. Berarti 3 kali 3 apa? 1 kali 1, 0, 0, 0 berarti sisa satu doang. Satu kan. Terus ini yang berikutnya nolnya saya nol. Terus ini nol. Terus kayak gini jawabannya. Benar kan? Ya udah. Ini jawaban si E1-nya. Terus untuk E2 yaitu sekarang ganti ke yang tengahnya 0, 1, 0. Nah, sebenarnya jawabannya berarti 1, 0 ini setengah satu, setengah 0, 0 berarti hasilnya ini 0,5. Terus yang selanjutnya 0,0111 ini harus segini. Ini 0,5, 1, 0 hasilnya ya. Terus E3-nya udah pasti 0 karena nggak ada nilainya. Terus eh sebenarnya dia tuh ada cara simpelnya. Cuman eh nggak ada deh, nggak ada cara simpelnya. Bentar. Hmm. Oh ya ya ya. Untuk si E2-nya yang besar, lanjut ke hmm, satu. Nah, kalau kita pengen nyari inverse dari si F-nya sama aja. Cuma bedanya yang sekarang itu jadinya dia itu yang besar dibagi yang kecil. Oh, sebenarnya jawabannya ya, biar cepat. 1 min 0,5. Terus ini ada 0. 0 ini 1. 1. 0. 0. 0. Nah, dari sini sama juga kita kalau saya pengen nyari si eh, E1-nya. E1 kecil tapi. E1 kecil berarti sama dengan ini dikali 1. Jadi F ini jadi kali salah. Min 1. 1, 0, 0. Langsung jawabannya aja biar cepat. Dia jadi 1, 0, 0 juga. Nah, cuman beda untuk yang E2.
E2-nya itu dia hasilnya bakal eh minus 0,510. Sorry kalau saya berantakan tulisannya. Nah, dari sini sebenarnya kita jadi bisa tahu dia deformasinya gimana. Jadi misalnya eh kita masukin, jadi kan ada persamaan ini ya, persamaan masing-masing yang mana sih? Yang ini nih, hubungan X1 sama X2, terus hubungan X1 kecil sama X2 besar gitu. Nah, jadi intinya misalnya kita tahu nilai X1 sebenarnya. Gua langsungnya gua plot deh. Ya biar ngecek sih deformasinya gitu. Ini say X1 gini X1, terus ini ada X2, ini ada X2. Biar biar kalian tahu sebenarnya apa sih gunanya kita belajar kayak gitu. Nah, jadi misalnya kondisi awalnya kan dia ada di sini ya, 0,0 gitu. Nah, terus kita punya balok di sini, ini 1,1, terus ini ada min satu, salah, 1,-1 ya. 1,-1, ini ada min 1, terus ini ada min 1,1 gitu. Nah, dari sini semua kita tuh pengen nyari kalau misalnya diketahui fungsinya itu kayak yang tadi, fungsi awal yang mana ya? Yang di soal nih yang ini. Kita tahu nih fungsinya, fungsi deformasinya. Nah, itu kita bisa ngeplot kalau misalnya kondisi awalnya itu kayak yang ini, maka kondisi akhirnya bakal kayak gimana? Kondisi akhirnya itu kita pakai persamaan-persamaan yang ada di sini nih. Nih. Bukan, sorry, sorry. Yang ada di di sini. Sebentar ya. Nah, jadinya gue tulis lagi deh persamaannya biar gampang. Ini X1 sama dengan, ya kan berarti apa tadi ya? 3,5 plus X1 plus 0,5 X2. Terus ini ada X2 sama dengan 4 plus X2. Terus ini ada X3. Ini X3. X3 gitu. Nah, dari sini simpelnya ini sebenarnya kita nggak pakai si X3 kita nggak pakai. Kalau kita nggak ada variabel X3, yang kita pakai itu cuma variabel dari si eh variabel dari si X1 sama X2-nya. Jadi misalnya kita tahu kondisi awalnya nih 0 sama 0 kan. Kita nyari bukan kondisi tapi kita nyari titik tengahnya gitu. Kalau misalnya X1-nya itu 0, di sini X1-nya 0, ini 0, terus ini juga 0, X2-nya, maka dia itu bakal ada di 3,5 si X1-nya. Ya di sini lah ya misalnya sini. Ini bakal jadi titik pusatnya 3,5. Nah, X2-nya itu berarti 4 tambah 0. Ini harusnya jadi 4 gitu. Nah, ini kan tengahnya. Terus kita cari ujungnya. Misalnya 1,1 berarti 3,5 tambahin 1 tambahin setengah berarti 5 ya. 5 itu X1-nya. Ada di atas sini nih. Kurang lebih lah di atas sini. 5. Nah, si apa? Si X2-nya kita nyari X2-nya berarti 4 tambahin X2. X2-nya kan 1 ya. Berarti ada di 5. Jadi ini ada di 5,5 gitu. Ini ujung paling kanan atas. Nah, kalau misalnya kita punya ini persamaannya, kita masukinnya ke sini. Nyari X1-nya berarti dia 3,5 tambahin 1 kurang setengah berarti 4. Biasa di sini lah ya kurang lebih. 4. Terus X2-nya karena min 1 maka dia ada di 3. Jadi sini adalah 4,3. Nah, ini sekitar garis gini nih udah mulai kelihatan nanti bentuknya. Nah, terus misalnya kita punya min 1,1, masukin aja langsung. Masukin sini min 1 jadi 3,5 kurang 1, 2,5 tambahin 1 kali setengah.
berarti 3 ya. Ini ada di sini lah kurang lebih 3, koma X2-nya berarti 4 tambah 1 5. Ya, di sini. Tarik garis. Nah, seharusnya yang satu lagi dia ada di sini. Coba ya kita cek ya. Berarti ini X1-nya ada di -1, -setengah, berarti ada di 2 dia. Di 2, sedangkan X2-nya berarti 4 dikurangin 1. Dia ada di, eh, oh, 4 kurang 1. Oh, 3, benar. Nah, jadi bentuknya kayak gini dia. Di deformasinya, hasil deformasinya. Itu. Nah, terus yang ini apa gunanya? Dia itu sebenarnya nandain arahnya. Jadi kalau yang S1 ini, kita lihat dia itu kan cuma ada satu ya. Nilai kan cuma satu nih. Nah, berarti dia arahnya ke sini. Boom, gitu. Ini S1 itu. Nah, kalau yang ini, si E2 yang positifnya, E2 yang besarnya, kan setengah dan satu. Berarti dia setengah ke kanan, satu ke atas. Dia kurang lebih kayak gini ngarahnya. Nih. Ini E2-nya. Nah, E2 yang kecilnya dia akan berlawanan gitu. Intinya kayak gini kan kita diminta nyari sketsanya. Jadi kalau saya bikin sketsa kayak gitu doang. Aman? Ya udah, mungkin segitu ya kali tutor hari ini. Aman nggak? Atau ada yang mau nanya-nanya dulu sebelum gua end? Nanti untuk linknya paling ini gua kirim aja deh. Mana aman? Ada yang mau nanya atau eh belum ada balasan sih dari dosennya mengenai bab 3 jadinya masuk apa enggak. Kalian pelajarin aja sih kalau kata aku bab 3. Soalnya kan materinya banyak banget ya. Aku nggak bisa nge-cover semuanya. Paling sih coba kalian latihan soal. Soal-soalnya sebenarnya di PPT itu cukup bagus, cuman mungkin agak ngulik aja, agak susah ya ngepelajarinya. Cuman sebenarnya kebayang kalau misalnya kalian beneran coba mahamin itu sebenarnya semuanya make sense gitu. Itu sih paling. Ada lagi yang kira-kira mau nanya? Ini nanti videonya bakal aku kirim ya. Lagi recording sekarang. Sama apa lagi ya? Iya tadi linknya bakal aku kirim juga untuk yang tutor hari ini. Oke, paling segitu aja sih. Oke. Kalau ada apa-apa bisa eh chat aku aja di line kalau saya mau nanya. Lagi guys.